Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayo Anita, berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi observasi 2 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu Desa Mekarjaya, Kecamatan Parenggean, dan Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. 2 desa itu diusulkan jadi pencontohan desa anti korupsi. Observasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dilakukan dengan mengunjungi 2 desa yang ada di Kota Waringin Timur. Desa pertama yang dikunjungi adalah Desa Mekarjaya pada Jumat 3 Maret, dilanjutkan Desa Bagendang Hilir pada Sabtu 4 Maret. Dalam observasinya, tim melihat langsung kondisi desa serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menjalankan pencegahan korupsi. Selain 2 desa tersebut juga terdapat 4 desa di Kalimantan Tengah yang diusulkan sebagai desa anti korupsi, yakni 2 desa di Kabupaten Lamandau dan 2 desa di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketua Tim Observasi Desa Anti Korupsi KPK RI, Frismon Wongso menerangkan, program Desa Anti Korupsi bertujuan menjadikan Indonesia bebas korupsi yang diawali dari desa. Ada 5 indikator penilaian dalam desa anti korupsi yang bermuara pada akuntabilitas dan transparansi desa. Seluruh informasi desa harus sudah dapat diakses oleh masyarakat umum melalui web desa. Setelah menjadikan desa-desa se-Indonesia menjadi desa anti korupsi, maka berawal dari desa kita jadikan Indonesia bebas dari korupsi. Komponennya ada 5 indikator dan 18 subindikator. Ya, jadi 4 indikator ini yang sudah seharusnya dilakukan desa, baik itu penguatan tata laksana, penguatan pelaksanaan pengawasan, untuk pengawasan publik, ya, itu harus sudah ada di desa. Jadi tidak ada hal yang baru sebenarnya yang kami lakukan, tetapi bagaimana desa menjadi lebih akuntabel, transparan, karena di kegiatan desa percontohan korupsi ini bagaimana nanti desa berbasis web. Jadi seluruh informasi dari desa itu sudah bisa tayang di website desa. Dari 168 desa di Kota Waringin Timur, terpilih Desa Mekarjaya dan Bagendang Hilir yang diusulkan sebagai calon desa anti korupsi. Diharapkan salah satu desa tersebut dapat terpilih sebagai desa anti korupsi di Kalimantan Tengah. Ini sisa 2 desa yang menjadi calon. Desa calon itu Desa Mekarjaya dan juga Bagendang Hilir. Bagendang Hilir besok nanti kami lakukan observasi juga bersama tim KPK dengan sebuah harapan. Kabupaten Kota Waringin Timur itu ada dari 168 desa itu ada desa yang memang percontohan khususnya untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan ini akan menjadi barometer seluruh desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Penilaian desa anti korupsi dimulai bulan Agustus hingga November mendatang. Nantinya hanya ada 1 desa yang ditetapkan sebagai desa anti korupsi di Kalimantan Tengah. Desa itu akan menjadi bagian dari 22 desa anti korupsi di 22 provinsi di Indonesia. Masud Badarudin, Hayat TV. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian biota sungai, sekelompok pemuda di Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar memancing udang galah. Tidak hanya berasal dari Sampit, para peserta juga datang dari Pangkalan Bun, Seruyan, dan Palangkaraya. Tidak kurang dari 200 peserta ikuti lomba mancing udang galah yang digelar sekelompok pemuda Kecamatan Seranau di Sungai Mentaya pada Minggu 5 Maret. Selain berasal dari Kota Sampit, peserta juga ada yang datang dari Pangkalan Bun, Seruyan, hingga Palangkaraya. Pada lomba ini, para peserta dibebaskan untuk memilih titik lokasi memancing di sepanjang sungai yang berada di wilayah Kelurahan Mentaya Seberang.
Para peserta juga dibebaskan dalam menggunakan alat pancing dan umpan sesuai selera masing-masing. Cukup banyak peserta yang berhasil mendapatkan udang galah di Sungai Mentaya. Namun untuk keluar sebagai juara ditentukan dari udang terberat yang berhasil dipancing peserta. Ya, melestarikan alam ini, melestarikan ikan di sungai. Alhamdulillah adanya lomba mancing ini. Semoga sungai kita lestari. Untuk kami adakan lomba ini adalah supaya tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari dan juga untuk menjaga ekosistem yang ada di Sungai Mentaya, khususnya di daerah Kelurahan Mentaya. Lomba memancing udang galah di Sungai Mentaya mendapat dukungan dari Dinas Perikanan setempat. Diharapkan lewat kegiatan ini tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai beserta biota di dalamnya. Tidak langsung lomba ini mudah-mudahan membuka pikiran masyarakat bahwa ekosistem perairan itu sangat penting. Jadi masyarakat kita bisa menjaga lingkungannya agar tetap terjaga dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan. Melihat tingginya antusias peserta, rencananya lomba serupa akan kembali digelar di Kecamatan Seranau dengan lebih meriah serta hadiah yang lebih besar. Masud Badarudin, Hayat TV. Aspirasi dan usulan terkait pembangunan jalan mendominasi hasil reses para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur dari daerah pemilihan atau Dapil 3. Menurut anggota Dapil 3 Bunyamin, Senin 20 Februari 2023, kegiatan reses Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut. Dari 4 kecamatan tersebut, 1 kecamatan berada di kawasan seberang dan harus dicapai melalui angkutan sungai, yaitu Kecamatan Pulau Hanaut dengan kondisi infrastrukturnya yang masih terbatas. Tercatat, terdapat 72 usulan perbaikan dan peningkatan jalan dari 25 wilayah desa atau kelurahan. Usulan di Desa Samuda Kecil berada di antaranya ialah peningkatan jalan usaha tani, perbaikan jalan Samuda Kecil Bawah, dan jalan Pamurus. Sedangkan di Desa Samuda Besar, perlu pembuatan siling beton dan pelebaran jalan Haji Mat Said. Dilanjutkan seminisasi jalan inspeksi. Namun ungkap Bunyamin, pihaknya menekankan untuk mengutamakan pembangunan jalan menuju akses pendidikan di wilayah Mentaya Hilir Selatan. Ada pula usulan beberapa bangunan sekolah yang sudah lapuk dan perlu rehabilitasi total. Seperti di SDN 2 Ramban yang diprioritaskan, selain itu normalisasi sungai dan anak sungai juga perlu mendapat perhatian di wilayah Dapil 3 karena merupakan langganan banjir. Nurmansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Harga emas kembali melesat pekan ini setelah sebelumnya melorot 2 minggu beruntun. Emas perhiasan kadar 99 atau 24 karat akhir pekan kemarin dibanderol Rp900.000 per gram. Sempat mengalami penurunan pada penghujung Februari lalu, kini harga perhiasan emas di Sampit kembali menggeliat. Haji Sani, pemilik toko emas Mitra Baru di PPM Sampit, Minggu 5 Maret 2023, mengatakan ada kenaikan dibandingkan sepekan lalu antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per gramnya. Untuk emas kadar 999 saat ini berada di angka Rp900.000 per gram, kadar 750 dipatok Rp760.000 per gram, sedangkan untuk emas kadar 700 berada di kisaran Rp710.000 per gramnya. Menurut Sani, jika harga emas kadar 99 mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh terhadap penjualan emas kadar di bawahnya. Seperti kadar 420 dan kadar 375 yang saat ini banyak diminati pelanggan karena pengaruh naiknya harga emas. Meski ada kenaikan, menurutnya harga emas akan cenderung bertahan karena harga emas dunia juga sedang tidak mengalami lonjakan harga. Sementara untuk transaksi jual-beli sedikit berimbang antara beli baru dan jual, terlebih jelang Ramadan. Mendekati bulan puasa biasanya banyak konsumen yang menjual dan saat menjelang Lebaran pembelian kembali meningkat. Berikut harga emas perhiasan di Sampit Minggu 5 Maret 2023. Emas kadar 999 atau 24 karat dibanderol Rp900.000 per gram. Kadar 750 atau 17 karat dijual Rp760.000 per gram. Kadar 700 atau 16 karat berada pada level Rp710.000 per gram. Kadar 420 di kisaran Rp470.000 per gram. Kadar 375 dipatok Rp430.000 per gram. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Meski berada di balik jeruji besi, tidak menyurutkan semangat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pangkalan Bun untuk berkarya. Salah satunya melalui musik. Bahkan grup musik bernama El Kalbu ini juga tampil menghibur warga binaan setiap hari Sabtu. Melalui live music yang tampil setiap Sabtu ini, band yang dinamai El Kalbu. Grup musik beranggotakan Anto sebagai vokalis, Muji sebagai gitaris, Chandra sebagai basis, dan Oboy sebagai drummer, unjuk kebolehan menghibur warga binaan. Secara rutin menggelar latihan guna menghibur sesama warga binaan maupun pengunjung. Lagu-lagu hit saat ini serta juga sejumlah lagu lawas dengan apik mereka bawakan. Kelihayan mereka bermusik bukan tanpa alasan dikarenakan memang sudah ada bakat yang dimiliki. Tiap hari mereka juga diagendakan untuk berlatih. Grup musik Lapas Pangkalan Bun ini telah ada sejak tahun 2019 silam, namun sempat vakum beberapa tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Dan kini pihak Lapas berupaya agar band ini kembali eksis. Kepala Lapas Kelas 2B Pangkalan Bun, Doni Handriansyah mengatakan bahwa seni musik merupakan bagian dari program pembinaan yang dilakukan Lapas setempat. Di samping itu, lanjut Doni, melalui bidang kesenian diharapkan ketentraman dan ketertiban di dalam Lapas dapat terus berlangsung kondusif. Warga binaan diarahkan berkegiatan positif. Selain memberikan pembinaan bahwa kegiatan ini mampu mencegah gangguan keamanan, ini bentuk hiburan buat warga binaan kami serta menyalurkan hobi mereka. Warga binaan yang bermain musik itu bagian daripada pembinaan kami. Ya, pembinaan
yang merupakan kewajiban dari kami dan haknya warga binaan untuk menerima pembinaan. Salah satunya adalah tadi di bidang kesenian kami mempunyai grup band yang dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan kami bisa memaksimalkan pembinaan kepada warga binaan. Latihan secara rutin itu setiap sore ketika kami tidak ada kegiatan-kegiatan, mereka itu melakukan latihan di sore hari, dan ketika hari Sabtu pagi mereka tampil untuk menghibur sesama warga binaan. Jadi kalau biasanya itu karena tadi teriknya lumayan panas, jadi yang nonton nggak terlalu banyak. Tapi kalau pagi itu biasanya yang nonton banyak di lapangan karena cuaca juga mendukung. Nah itu alhamdulillah warga binaan juga merasa terhibur. Nah satu hal yang bisa kami ambil juga selain kami memberikan pembinaan, bahwa kegiatan ini mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Ini merupakan hiburan bagi warga binaan tanpa melibatkan pihak luar. Artinya mereka yang punya hobi tersalurkan, mereka yang ingin hiburan juga bisa menyaksikan hiburan dari hasil kegiatan pembinaan yang ada di lapas. Ada beberapa program pembinaan yang ada di Lapas Pangkalan Bun, diantaranya seni tari, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Rencana dalam waktu dekat kita akan buka seni tari baik untuk warga binaan yang laki-laki maupun perempuan. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.